Selamat sore, puji Tuhan, Shalom. Selamat kembali kita berjumpa di dalam ibadah online. Di sore hari ini kita memasuki bulan November, minggu pertama di bulan November tahun 2020. Kita akan kembali menerima perjamuan suci, lambang dari tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita boleh menerima roti dan anggur sore hari ini. Kita juga siapkan roti dan anggur yang sudah ada. Mari kita sama-sama mau menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan nama Dia. Karena Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang kudus sore hari ini. Haleluya. Aku masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Maha Kudus, haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Sore hari ini juga Dia yang akan membawa kita masuk di dalam ruang Maha Kudus Allah. Oleh darahnya yang sudah menguduskan kita sore hari ini, oleh darahnya yang sudah menyucikan kita sore hari ini. Mari kita bawa kehidupan kita sore hari ini masuk ke dalam ruangnya yang Maha Kudus. Kita mau lebih jauh lagi masuk di dalam hadiratnya dengan kekudusan, oleh karena darah anak domba yang sudah menguduskan hidup kita. Mari bawalah hatimu, bawalah seluruh kehidupanmu sore hari ini. Kita menyembah Dia, kita menghampiri Dia, Allah yang kudus, Allah yang besar dan Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat pujian ini sambil kita bawa hidup kita menyembah Dia,
memuji Dia, menyembah Dia, memuliakan namanya. Allah yang luar biasa. Haleluya. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Amin. Amin. Ini kami Tuhan. Haleluya. 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 Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu.
Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, sebab namamu kudus. Namamu kudus Tuhan. Amin. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Sore hari ini kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus. Namamu yang kudus, namamu yang luar biasa Tuhan. Itulah Tuhan yang menjadi andalan kami, yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Namamu yang besar dan luar biasa. Oleh sebab itu bawa hidup kami sore hari ini. Kami percaya oleh karena darah Yesus yang sudah menguduskan kehidupan kami, yang sudah melayakkan kami sore hari ini untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan. Mari bawa hidup kami semua Tuhan. Kami yang mengikuti ibadah ini, sidang jemaatmu yang ada di rumah masing-masing. Bawa kami, bawa hati kami, bawa kehidupan kami. Untuk kami benar-benar menyembah Engkau sore hari ini, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kuduskan kami, Kau sudah layakkan kami sore hari ini untuk kami masuk menyembah Engkau, masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Marilah terus Engkau beracara, Engkau bekerja di dalam ibadah kami sore hari ini sampai pada akhirnya Tuhan. Kami rindu berkat-berkat-Mu, kami rindu kuasa-Mu, kami rindu Tuhan kuasa-Mu bekerja sore hari ini buat kami semua, memulihkan kami, menghiburkan kami, memberikan kekuatan kepada kami ketika kami datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita adalah umat-umat pemenang. Kita yang sudah dimenangkan oleh pengorbanan Yesus, yang sudah menebus kita dari dosa, membuat kita menjadi umat-umat yang menang. Oleh sebab itu, mari kita mau bangkit menjadi umat yang dimenangkan, bukan dengan apa yang ada dari kita, tetapi karena Yesus yang begitu baik dan luar biasa kasihnya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, kita menang bersama dengan Yesus Tuhan. Kita menang ketika Dia mati di kayu salib. Setelah 3 hari Dia bangkit. Kita menang. Oleh sebab itu ketika Dia naik ke surga, Roh Kudus yang akan
menuntun kehidupan kita, menemani kehidupan kita selama di dunia ini, menjadi penghibur buat kita semua. Anggur baru, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Haleluya. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lagi Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, amin. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lagi anggur baru, amin. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Lagi nyata kuasanya, amin. Haleluya. Nyata kuasanya. Haleluya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, Dia akan memenuhi kita
dengan minyak yang baru, yang penuh dengan urapan, sehingga nyata kuasanya sore hari ini buat kita semua umat-umatnya yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh dengar kebenarannya sore hari ini. Roti hidup yang akan kembali mengisi kehidupan kita, yang kembali memperbaharui dan membentuk kehidupan kita. Haleluya, lebih dari nafasku Bapa. Amin. Amin, amin. Kita perlu Dia sore hari ini. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan sebab itu lewat pujian ini, mari kita nyatakan di hadapan Dia bahwa kita perlu Dia. Kita perlu Dia yang ada terus bersama-sama dengan kita. Haleluya, sampai seumur hidup kita. Amin, amin. Bapa, pegang tanganku. Haleluya. Amin. Pegang tanganku. Amin. Aku rindu. Haleluya. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu. Dekap aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu. Bawa hidupku padamu. Masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, Bapa, amin. Pegang tanganku. Pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaranmu. Bapa, lebih dari nafasku Bapa. Amin. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sore hari ini kita perlu Dia. Tanpa Dia kita tidak mampu. Tanpa Dia kita tidak bisa melalui hari-hari ke depan. Hari-hari yang akan semakin sulit, hari-hari yang akan semakin sukar. Oleh sebab itu mari kita minta Tuhan memegang tangan kita semua. Karena kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita perlu Dia, kita perlu Tuhan, kita perlu Bapa yang memegang tangan kita sampai seumur hidup kita. Karena tanpa Dia kita tidak kuat. Karena tanpa Dia kita tidak mampu. Haleluya, haleluya. Bawa hidupmu sore hari ini. Bawa kehidupan kita semua untuk kita
Dia untuk pegang tangan kita. Haleluya. Angkat pujian ini lagi. Katakan, Bapa, pegang tangan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Amin. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu. Dekap aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, haleluya. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaranmu. Bapa, lebih dari nafasku Bapa, amin. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, haleluya. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan. Pegang tangan kami Bapa untuk selama-lamanya.
perlu Engkau yang memegang tangan kami, sehingga kami boleh kuat dan kami mampu menjalani hari-hari kami. Tanpa Engkau kami tidak berdaya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah yang kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan, tanpa Engkau yang memegang tangan kami, tanpa Engkau yang ada di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu sore hari ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Engkau. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Kami mau mendengarkan suara-Mu sore hari ini Bapa. Marilah Engkau berbicara Tuhan. Marilah Engkau bersuara buat kami semua. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu suara-Mu Tuhan yang kembali akan mengingatkan kami. Yang kembali akan menegur kehidupan kami. Yang kembali Tuhan akan menempa kehidupan kami. Yang akan memperbaharui, memperbaiki apa yang salah dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami boleh semakin sempurna di hadapan-Mu. Sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan kepada Engkau, sehingga kami boleh menjadi umat-umat-Mu, umat-umat pilihan-Mu yang benar-benar Tuhan mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti kami akan boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya. Terima kasih buat apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Berkati sore hari ini hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Bukan dengan kekuatan hamba-Mu, tetapi karena pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hamba-Mu. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu. Menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua sore hari ini Tuhan. Berkati kami semua, hamba yang ada di tempat ini, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami semua yang mengikuti ibadah ini boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sebelum kami akan menerima perjamuan kudus Tuhan, lambang dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami siap sore hari ini. Kembali kami akan menerima roti hidup itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat kita beribadah dalam Tuhan hari ini 1 November 2020. Bersyukur kita masih dalam kasih setia Tuhan dan kita masih boleh ada bersama-sama beribadah. Doa saya Bapak Ibu di rumah di mana saja berada tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita memikirkan, merenungkan bahwa hari-hari yang kita jalani ya adalah hari-hari yang semakin hari semakin menunjukkan atau menggenapi nubuatan-nubuatan Alkitab mengenai akhir zaman, bahwa kehidupan makin sulit, makin banyak tantangan, makin banyak persoalan yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita semakin tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan kita memiliki
tuntutan atau memiliki target hidup bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bertahan sampai akhir. Nah, sebab itu sore hari ini kita akan melihat, kita akan mengetahui isi hati Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah setia. Setia kepada apa atau siapa? Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita membaca firman Tuhan terambil dari Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24, kita membaca ayat yang ke-46 dan 47. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, saya ulangi lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Berbicara tentang kesetiaan adalah berbicara mengenai bertahan dalam kondisi yang dikehendaki Tuhan, ya, sampai ia datang. Dan ending dari kesetiaan, kalau di dalam ayat yang kita baca, perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tuannya akan mengangkat dia dan jadi pengawas segala miliknya. Ending dari kesetiaan, ujung dari kesetiaan kita ialah kemuliaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengendaki kesetiaan kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya. Ini ditekankan baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-28, di dalam perjanjian lama, Ulangan pasal 28, ayat 1 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya. Perjanjian lama melalui Nabi Musa, orang Israel dinasihatkan, diberikan sebuah ketentuan bahwa mereka harus setia kepada perintah Tuhan. Dan efek, ya, sekali lagi ini efek dari kesetiaan, Allah akan mengangkat mereka di atas segala bangsa. Ini berbicara kemuliaan. Lalu kita melihat di dalam perjanjian baru, kita melihat di dalam Wahyu pasal 2, kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Bagian ini diperhatikan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu
mahkota kehidupan. Kesetiaan berbicara juga di sini dijelaskan bahwa kita bertahan di dalam segala kesusahan, tetapi di ujung daripada kesetiaan kita ada mahkota kehidupan yang Allah sediakan. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang mulia, Dia tidak akan menjadikan kita bagian dari kemuliaannya kalau itu tidak dikehendakinya. Berarti Allah sangat-sangat menyukai, sangat-sangat menghendaki kita menjadi orang-orang yang setia. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengisyaratkan bahwa setia adalah sikap yang harus dimiliki oleh umat Tuhan atau orang percaya di dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau kita memang adalah umat Tuhan, kalau kita adalah orang percaya, maka sifat setia, sikap setia itu harus ada di dalam diri kita. Dan kita melihat bahwa konsekuensi dari kesetiaan adalah kemuliaan. Kitab Ulangan dikatakan akan diangkat di atas segala bangsa. Berarti kita dimuliakan lebih daripada orang lain, lebih daripada bangsa lain. Lalu mengapa kita banyak tidak dimuliakan? Nah, ini yang akan kita lihat dan ini menjadi bahan koreksi bagi kita. Dan di akhir dari kehidupan kita, Perjanjian Baru di dalam kitab Wahyu tadi dikatakan, kita akan menerima mahkota kehidupan. Jadi janji yang begitu besar, janji yang begitu luar biasa bagi kita, orang-orang yang percaya dan setia. Dan ini juga sangat terhubung sekali dengan rancangan Tuhan yang kita bisa baca di dalam Roma pasal 8. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kita ditentukan sejak semula untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan nantinya. Ini bukan berbicara bahwa Bapak Ibu sudah ditetapkan ada yang dimuliakan, ada yang tidak. Karena ada juga prosesnya. Ya. Ditentukan dari semula bahwa orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah pasti akan mengarah kepada kemuliaan. Ditentukan, dipanggil. Ya. Orang-orang ditentukan untuk mulia, tetapi juga mereka dipanggil dan bisa merespon panggilan itu. Dipanggil lalu dibenarkan. Kita sudah dibenarkan oleh Yesus, darah Yesus. Ketika kita sudah dibenarkan oleh Yesus dan kita hidup di dalam kebenaran, maka ujung daripada hidup kita dimuliakan. Nah, ini membutuhkan proses hidup untuk tetap bertahan di dalam rencana Tuhan, dan inilah yang disebut sebagai kesetiaan. Bagaimana kita setia di dalam rencana Tuhan sampai kita dimuliakan. Nah, kita setia kepada Tuhan sampai kepada titik akhir kita akan dimuliakan. Haleluya. Sampai di sini kita semua masih sama. Kita semua pasti masih punya konsep yang sama, bahwa ketika kita setia, kita akan dimuliakan oleh Tuhan.
dan ini tidak boleh dikacaukan oleh yang lain. Bagaimanapun juga kita harus hidup di dalam rencana Tuhan, setia di dalam rencana Tuhan, dan kita juga harus dimuliakan. Kalau kita tidak dimuliakan, maka kita tidak akan bisa bersama-sama dengan Kristus. Kita tidak bisa bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan di langit baru, bumi baru. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada kehidupan kekal. Kita harus setia. Haleluya. Nah, tetapi kita bisa melihat dan kita belajar setia yang seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Bapak Ibu, tidak sedikit orang berpikir bahwa setia itu sama dengan atau identik dengan kerajinan. Kalau ada orang rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melakukan aktivitas rohani lainnya, maka orang itu akan dapat predikat setia. Terutama oleh bapak gembalanya, oleh pemimpinnya, oleh pendetanya. Orang ini disebut orang setia. Dia rajin ibadah, dia rajin kasih persembahan, dia rajin kasih persepuluhan, dia rajin, semua rajin. Lalu dikategorikan sebagai setia. Apakah benar setia itu seperti itu? Tentu saja orang setia akan melakukan segala sesuatu yang harus dia lakukan. Tetapi ukuran setia bukan berdasarkan apa yang dilakukan. Itu hanya menjadi indikator, menjadi alat ukur bagi kita apakah saya sudah setia atau tidak. Orang lain tidak ada yang tahu. Nah, yang kedua, mungkin orang juga mengaitkan setia dengan tetap terikat pada satu gereja atau penggembalaan. Ya. Dia tidak pindah-pindah ke gereja lain. Ini dikatakan setia. Mungkin dalam bahasa yang lebih ekstrim, ini militan kepada gereja, kepada organisasi, bahkan mungkin kepada pendetanya, pada gembalanya. Sekali GPDI, tetap GPDI. Seperti itu. Ya. Kenapa ibu tidak ke gereja? Aduh, saya lagi keluar kota. Di sana ke gereja tidak? Nggak ada GPDI. Ya. Oh, ini orang setia. Setia kepada GPDI. Ya. Ada gereja om, tapi pendetanya dia nggak kayak om. Gerejanya lain, nyanyi yang nggak tepuk tangan. Dia saya nggak mau ke gereja lain. Saya suka di gereja ini karena gereja ini menyenangkan. Jadi dia terikat kepada gereja atau satu penggembalaan. Nah, ini banyak sekali disebut sebagai orang setia. Oh, pendetanya sana nggak keren. Nah, secara umum orang dapat terikat atau menjadi setia kepada sesuatu hal atau kepada orang tertentu, ya. Karena mereka terikat secara kepada pemahaman pribadinya, pemahaman yang dia miliki mengenai pribadi atau kelompok atau tokoh atau pemimpin. Dan tentu saja juga kepada Tuhan. Kalau dia terikat kepada apa yang dia pahami, dia akan menjadi orang setia, tetapi setia kepada apa yang dia sepakati, yang dia setujui. Ada kelompok, ya, karena dia pikir kelompok ini paling bagus.
maka dia tidak akan berpindah-pindah ke tempat lain. Atau kepada tokoh atau pemimpin, figur, ya. Wah, kalau bukan beliau yang mimpin, saya nggak mau. Ini setia kepada pemimpin. Dan tentunya yang terakhir adalah setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana kesetiaan kita? Kita lihat, kita bisa belajar dari seorang Paulus. Ya, kita tahu bersama bahwa Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan justru ketika Tuhan sudah naik ke surga. Kita bisa membaca di dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Surat Filipi pasal yang ketiga. Kita membaca bagian pertama dulu di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ayat 4 sampai 6 dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Israel asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam hal menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, seorang Paulus, atau lebih tepatnya seorang Saulus, karena nama Saulus ini dipakai ketika dia masih menjadi penganiaya. Seorang Saulus, dia adalah orang yang sangat setia kepada Yudaisme. Ya. Dia memiliki latar belakang sebagai orang Ibrani asli. Dia mengikuti semua budaya yang ada di Ibrani, orang Ibrani. Jadi dia terikat kepada latar belakangnya. Dan kita bisa lihat bahwa pandangan yang begitu merendahkan orang lain di luar kelompoknya itu sangat kuat sekali. Ya. Kita tahu bagaimana orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Orang Yahudi memandang rendah orang-orang yang bukan bagian dari kelompoknya. Jadi kesetiaan Paulus atau Saulus merupakan kesetiaan kepada latar belakangnya, atau bisa disebut sebagai chauvinis. Nanti berbanding terbalik dengan ketika dia sudah melayani Tuhan. Dia tidak peduli lagi apakah kamu Yahudi, apakah kamu orang Yunani, apakah kamu orang Barbar, orang Skit, siapapun sama di mata Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa dia Farisi di dalam pendirian terhadap hukum Taurat. Orang Yahudi dari kecil sudah dididik untuk mengingat, untuk mengenal, untuk bisa melakukan hukum Taurat. Sampai umur 12 tahun mereka dilantik menjadi anak Taurat. Artinya mereka sudah menguasai Taurat. Kita tahu bersama Yesus usia 12 tahun dia bar mitzvah. Ini wajib bagi orang-orang Yahudi. Dan Paulus belajar di bawah bimbingan dari seorang yang bernama Gamaliel. Dia dididik secara intelektual mengenai hukum Taurat. Bagi dia, hukum Taurat adalah hukum yang paling sempurna. Di luar itu tidak ada. Jadi begitu dia fanatik kepada hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa pelaksanaan hukum Taurat bagi orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi
Mereka kadang-kadang lebih mengutamakan ritualnya daripada esensinya, dan itu banyak dikritik oleh Tuhan Yesus. Jadi Paulus atau Saulus adalah orang yang setia terhadap doktrin yang dia anut. Ya tentu saja karena dia memang sepakat kepada doktrin itu. Lalu kita lihat juga bahwa Pak Saulus dikatakan tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat. Hidupnya adalah demi hukum Taurat. Orang-orang seperti ini kita bisa menyebutnya sebagai orang-orang yang legalistik. Jadi demi hukum. Di luar itu tidak bisa. Ya. Makanya orang Farisi bertanya, orang-orang ahli Taurat bertanya kepada Yesus. Dia menegur Yesus, mereka menegur Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Karena menurut hukum Taurat tidak boleh melakukan apa-apa di hari Sabat. Ya. Jadi kalau orang-orang ahli Taurat ini seperti Saulus, dia sangat giat, dia sangat memusatkan hidupnya untuk melakukan apa yang dikehendaki hukum Taurat. Tentunya ini kesetiaan kepada aturan. Ya. Ini setia kepada aturan. Tidak sedikit kita seperti Paulus di hari-hari ini. Kita menjadi orang yang sangat setia kepada kekristenan. Kita setia kepada gereja. Kita setia kepada apa yang kita lakukan. Semuanya karena dilatar belakangi, karena kita mungkin keturunan orang Kristen. Salah kalau kita tidak beribadah. Salah kalau kita tidak begini dan begitu. Kita belajar menggali firman Tuhan. Dan menjadikan itu sebuah acuan. Tanpa juga kadang-kadang kita tanpa berpikir bahwa firman Tuhan itu ya berarti perkataan Tuhan. Kita menggali dan menjadi pintar dan lebih pintar dari orang lain. Dan kita menjadi hakim supaya kita bisa lebih tinggi daripada yang lain. Dan karena kita sudah menguasai, maka kita menjadi orang yang tidak bercacat di dalam melakukan firman atau pengetahuan kita itu. Kita melihat ada orang-orang yang begitu rajin seperti Saulus, tetapi seperti kita tahu bersama bahwa Saulus tentunya salah. Itu sebabnya dia dipanggil oleh Tuhan supaya dibenarkan. Bisa kita katakan bahwa Saulus setia, tetapi kepada persepsinya, kepada pemahamannya sendiri. Jadi di luar itu dia tidak akan terima. Bahkan mungkin kalau Tuhan Yesus datang sendiri, ya, kita lihat bagaimana dia menolak. Jangan-jangan kita katakan kita setia kepada Tuhan, tapi Tuhan sendiri datang kepada kita, kita mungkin tolak. Seperti Saulus, dijauhkan Tuhan dari kita. Nah, apa yang kita bisa pelajari lagi dari Paulus adalah kita baca di dalam pasal 3 juga. Ayat selanjutnya dikatakan ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kesetiaan yang keliru yang dilakukan oleh seorang Saulus berubah ketika dia
mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami sebuah pengalaman rohani. Dia berjumpa dengan Kristus Yesus. Dari situ menjadi titik balik kehidupannya. Dan di ayat-ayat yang kita baca dikatakan bahwa dia mengatakan semuanya rugi karena Kristus. Ya. Rugi karena pengenalan akan Kristus. Apa yang dulu dianggap untung, justru sebaliknya sekarang menjadi sebuah kerugian. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan, tetapi kita masih mengalami atau memiliki pemikiran bahwa apa yang dianggap untung oleh dunia dan kita tetap menganggap itu untung, mungkin kita belum mengalami pengenalan, kita belum memiliki pengenalan akan Kristus Yesus. Mungkin saja pengetahuan kita tentang firman itu banyak, tetapi kita tidak mengalami pengenalan kepada Kristus, tidak memiliki pengenalan. Ya. Kok bisa baca firman Tuhan? Kok bisa baca Alkitab tapi tidak mengenal Kristus? Bisa. Sangat bisa. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita sedang berkata-kata, bercakap-cakap, kita sedang berbincang-bincang dengan Tuhan. Jadi jangan pikiran kita yang masuk, tetapi biarkanlah pikiran Tuhan yang masuk ke dalam perbincangan itu. Bagaimana caranya? Ini memang melalui sebuah proses. Ya. Proses. Segala sesuatu dianggap rugi oleh Paulus karena pengenalan akan Kristus Yesus. Dia menganggap lebih mulia apa yang ada pada Yesus. Dan ingat, kita harus mengingat ini, bahwa ketika Paulus mengatakan pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia daripada semuanya, kita tahu bersama bahwa Paulus sangat mengenal, sangat mengerti jalan kehidupan, alur kehidupan apa yang dijalani oleh Yesus dan apa yang akan dia alami. Bukan jalan yang enak. Untuk memberitakan firman kebenaran, untuk memberitakan keselamatan yang Tuhan berikan, itu bukan jalan yang enak. Tujuan hidupnya sudah supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dulu dianggap penting, apa yang dulu dianggap mulia, apa yang dulu dianggap menyenangkan, dia bukan dia berpikir, tetapi dia sudah melihatnya seperti sampah karena Kristus. Bagaimana kita melihat kehidupan dunia ini? Bagaimana kita melihat dosa? Bagaimana kita melihat hal-hal yang kebencian, hal-hal yang ditimbulkan oleh keinginan daging? Apakah kita melihatnya sebagai sampah atau menjadi sesuatu yang ingin kita pertahankan? Mungkin kita belum mengenal Dia. Mungkin kita belum mengenal Kristus. Dan ayat yang ke-9 dikatakan, berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Ya. Berdasarkan kebenaran yang Allah anugerahkan. Tidak sedikit kita membangun kebenaran kita, berusaha memahami Allah berdasarkan kebenaran kita, berdasarkan pemikiran kita. Kita membatasi Allah dengan cara pandang kita. Dan tentunya ini orang-orang suka. Ya. Tidak sedikit orang berkata bahwa orang sakit didoain harus sembuh. Saya tidak mencegah kita meminta
pertolongan Tuhan ketika kita sakit, ketika kita punya masalah. Tetapi memaksa Tuhan, mempeta komplit Tuhan bahwa dia harus melakukan seperti apa yang kita pikirkan, ini mungkin berangkat atau ini dilahirkan, dihasilkan oleh pemikiran bahwa Allah berpikir seperti kita berpikir. Itu sebabnya banyak orang yang menjadi setia karena cocok dengan pikirannya dia. Dia akan menjadi setia kalau itu dianggapnya benar berdasarkan apa yang dia pandang benar. Dan ini sangat menakutkan Bapak Ibu. Sangat-sangat menakutkan. Kita bisa membaca sejarah bangsa Israel ketika tidak ada hakim, maka mereka melakukan apa yang dianggap benar. Ya. Kita bisa melihat dari apa yang dituturkan oleh Paulus mengenai pengenalan kepada Kristus. Dia menjadikan dasar teologinya, dasar kebenarannya adalah pengenalan akan Kristus Yesus. Yesus Kristus bukan pribadi yang menarik, bukan merupakan sentral dari kehidupan kita, maka arah kesetiaan kita pasti bukan tertuju kepada Allah. Mungkin kita setia karena kita diberkati, merasa diberkati. Kita akan setia karena kita anggap pendetanya, gerejanya itu cocok dengan saya. Setia kepada Kristus seperti yang Paulus miliki. Dia memiliki tujuan untuk memperoleh Kristus. Perhatikan baik, memperoleh Kristus. Bukan berarti memiliki Kristus. Tetapi kita bisa mencapai Kristus. Di mana Kristus ada, kita akan ada di situ juga. Dan tidak mungkin kita ada di tempat di mana Kristus ada kalau kita tidak mengikuti apa yang dia lakukan. Dan hal yang ketiga yang Paulus tunjukkan ketika dia sudah mengalami pengubahan hidup, mengalami pertobatan, bahwa kebenarannya bukan lagi kebenaran subjektif, bukan lagi kebenaran yang dia pikir benar, tetapi dia benar-benar objektif kepada apa yang Allah nyatakan. Bukankah kita sering sekali menaruh dasar kepercayaan kita, menaruh dasar kebenaran kita berdasarkan kebenaran yang kita pikirkan sendiri, bukan yang Allah pikirkan. Kalau kita mau setia kepada Kristus, maka standar kebenarannya adalah Kristus. Ya. Kita harus setia supaya kita nanti dimuliakan. Tetapi kita tidak mungkin mendapat kemuliaan kalau kita setia kepada diri kita. Kita tidak mungkin dimuliakan oleh Allah kalau kita setia kepada apa yang kita pikirkan. Kita hanya setia kepada gereja, kita setia kepada pemimpin, kita setia kepada hal-hal yang kita pandang benar. Selama kebenaran yang kita asumsikan benar tidak mengarahkan kita kepada Kristus, maka kesetiaan kita bukanlah kesetiaan kepada Tuhan. Seperti Paulus, atau lebih tepat kita sebut sebagai Saulus. Maka apa yang dia lakukan justru berbanding terbalik dengan apa yang dikehendaki Allah. Ketika dia mau melakukan kebenaran berdasarkan apa yang dia pahami di dalam hukum-hukum Taurat,
Dan kita harus tetap ingat bahwa hukum Taurat itu adalah firman Tuhan. Saulus bukan mendasari kebenarannya berdasarkan filosofi hidup dunia, bukan. Tapi dia berdasarkan hukum Taurat. Tetapi itu pun salah di mata Tuhan. Dia akhirnya setia kepada dirinya sendiri. Apa yang kita bisa simpulkan dari firman Tuhan sore hari ini, Bapak Ibu? Ya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa kesetiaan adalah syarat kehidupan kita untuk sampai dimuliakan. Kita boleh berargumentasi, tetapi pada akhirnya kemuliaan hanya akan diterima oleh orang-orang yang setia. Mari kita jujur. Apakah saya setia kepada Tuhan? Terutama di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Ya. Ini menjadi ujian bagi kita. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menguji apakah saya setia kepada Tuhan, ataukah saya hanya setia kepada pikiran saya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa kenapa kok ibadahnya lewat YouTube? Gak ketahuan siapa yang hadir. Ya. Kalau Anda setia kepada saya, Anda setia kepada gereja, Anda mungkin akan hadir untuk menyenangkan saya. Atau mungkin untuk menyenangkan diri sendiri, untuk menyatakan bahwa saya ini aktif. Tapi kalau Anda setia, kalau Bapak Ibu setia kepada Tuhan, maka engkau akan mengarahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengarahkan hidupmu kepada hal-hal yang harus engkau lakukan. Yang kedua, ya, tadi sudah kita bicarakan bahwa akhir dari kesetiaan ialah kemuliaan. Nah, kalau kita lihat, apakah kita mengarah kepada kemuliaan? Kita perlu perhatikan bahwa Perjanjian Lama berbicara kemuliaan yang sifatnya lahiriah. Dan di dalam kitab Wahyu, kemuliaan juga kemuliaan itu diarahkan kepada nanti ketika setelah dunia fana ini, jadi di dalam kekekalan. Jadi orang-orang yang setia pasti akan diangkat oleh Tuhan dari dunia ini juga sampai kepada dunia yang akan datang. Dimuliakan bukan berarti harus kaya, tetapi kita di atas segala bangsa-bangsa. Ya, bagaimana kita mengatasi kehidupan ini akan berbeda. Orang-orang yang di atas dengan yang di bawah berbeda. Kualitas hidupnya berbeda, kualitas penilaian hidupnya berbeda. Cara menanggapi persoalan-persoalan hidup juga berbeda. Orang yang di atas berbeda menanggapi kekurangan dibandingkan dengan orang yang di bawah. Orang yang di atas akan menangkap bahwa apa yang dia miliki adalah berkat dari Tuhan, sehingga dia tidak terikat kepada apa yang ada pada dirinya. Ini bisa kita lihat. Kenapa makanya banyak orang kaya makin pelit? Karena dia terikat kepada apa yang dia pikir dia dapat atau dia miliki. Tetapi kalau kita hidup dimuliakan oleh Allah, maka kita tidak akan melihat itu sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan, seperti Paulus katakan. Nah, bagaimana kita melihat hidup kita? Apakah kira-kira kita adalah orang-orang yang bertahan dalam kesetiaan? Lihat kemuliaan yang ada pada kita. Oh, Pak Pendeta ini merendahkan orang. Oh tidak, ini firman Tuhan. Ya. Yang ketiga, orang menjadi setia dengan dasar yang berbeda. Ada dasar kesetiaan itu berbeda. Ada yang mengarah kepada diri sendiri, karena saya suka, karena saya mau, karena cocok dengan saya. Atau ya, mungkin juga karena ini pendeta ini bagus menurut saya, jadi saya setuju sama dia, jadi saya setia. Sehingga kesetiaan kita hanya kepada saya, pimpinan, atau organisasi, atau kepada Tuhan. Dasar kesetiaan kita kepada Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan,
mengarahkan hidup kita kepada Kristus, pengenalan kepada Kristus. Nah, bagaimana dasar kesetiaan kita? Kalau Bapak Ibu bertahan, Bapak Ibu tetap setia menjadi jemaat, menjadi anak Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tapi kita harus lihat dasar kesetiaannya apa. Tidak sedikit orang berganti agama karena dia bilang di sini lebih enak, di sini lebih nyaman. Kenapa Anda menganut? Kenapa Anda beragama ini? Karena saya merasa bisa mengekspresikan diri saya di agama ini. Wah, ini ya kacau. Kacau. Ya. Wah, saya diberkati di sini. Diberkatinya gimana? Saya sakit. Lalu kalau sama pendeta kalau didoain, setiap kali sakit didoain sembuh. Saya makanya di sini. Ya, untuk tahap-tahap kekristenan yang tingkat dasar masih perlu mungkin begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan tapi masih mikirkan hal-hal yang dasar, itu namanya tidak bertumbuh. Yang keempat, kesetiaan yang didasari kebenaran diri sendiri akan membuat orang menjadi fanatik. Ya. Kita bisa melihat ada orang-orang yang fanatik. Nama gerejanya salah disebut, marah. Nama pendetanya disebut salah, marah. Ya. Pengajaran yang ada di gerejanya dikomentarin, marah. Tersinggung. Akhirnya terjadi keributan. Di YouTube banyak keributan antar gereja hanya karena berbeda doktrin. Mulai dari bahas doktrin sampai bahas pribadi dan seterusnya. Dan sebaliknya, kalau jika kebenaran atau kesetiaan kita didasari kebenaran Kristus, maka saudara dan saya akan mengukur segala sesuatu berdasarkan Kristus. Ya. Jadi maka kita akan tetap membuat cermin diri kita. Ketika kita melihat cermin, apakah Kristus yang ada di dalam cermin itu, atau masih diri kita lagi? Maka kita akan terus memadankan diri dengan Kristus. Memadankan diri dengan Kristus. Inilah yang namanya kesetiaan kepada Kristus. Ya. Ketika saya sakit, saya harus memadankan diri saya dengan Kristus. Kalau saya melihat cermin hidup saya masih adalah Andre, berarti saya belum ada Kristus di dalam diri saya. Sepanjang hidup kita, saya harus melihat apakah Kristus ada di dalam. Ketika saya melihat bukan Kristus, maka saya harus mengubah hidup saya. Ini yang namanya kesetiaan. Dan ini tidak menyenangkan secara daging. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau engkau bertahan sampai mati, engkau akan dimuliakan. Sebagai ayat terakhir, kita baca dulu kita baca satu ayat di dalam Amsal, kitab Amsal pasal 20. Kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Haleluya. Banyak orang menyebut diri baik hati, lakukan ini, lakukan itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu. Orang bisa mengakuinya. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi orang yang setia siapa menemukannya? Tuhan tahu kita setia atau tidak. Tuhan yang mengerti apakah kehidupan kita sesuai dengan Dia atau tidak. Sebab itu Bapak Ibu, marilah kita mengarahkan hidup kita supaya kita didapati sebagai orang yang setia di hadapan Tuhan.
Bukan lagi berdasarkan pikiran baik kita, bukan berdasarkan apa yang kita pahami, bukan berdasarkan kepada suka atau tidak suka kita kepada sebuah nilai, tetapi mari kita arahkan hidup kita kepada Kristus, sehingga apapun yang kita lakukan untuk Kristus, yang kita lakukan untuk kehendak Kristus. Apa yang kita lakukan supaya saya semakin serupa dengan Kristus? Kita menjadi orang-orang yang setia. Nah, sore hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Ya, sebuah sakramen yang mengingatkan kita bahwa Kristus sudah mati di kayu salib, supaya kita bisa dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Mari kita manfaatkan momentum ini. Tuhan, aku mau menjadi orang yang setia kepada Engkau, supaya aku bisa bertumbuh. Mari Bapak Ibu, engkau persiapkan, engkau ambil roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Kita berdoa untuk roti dan anggur ini. Bapa yang baik, di tangan kami ada roti dan anggur sebagai perlambang tubuh dan darah Tuhan yang menjadi korban agar kami diselamatkan, agar kami dibenarkan, dan agar kami dimuliakan. Sucikan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari sakramen ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Roti kita angkat di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti yang ada di tangan kita ini menjadi pelambang tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik demi saudara dan saya. Kita tidak memikirkan lagi persoalan-persoalan yang lain, tetapi kita memikirkan betapa Allah mengasihi engkau dan saya supaya kita bisa dimuliakan. Apakah engkau percaya roti ini melambangkan tubuh Kristus? Jika engkau percaya, mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cawan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kematian Tuhan yang Allah kerjakan untuk menebus kita dari dosa. Dan bahwa berita kematian ini harus kita bawa sampai Tuhan datang di dalam kesetiaan. Apakah engkau percaya bahwa
Cawan ini melambangkan darah Kristus yang sudah membasuh engkau dari dosa. Mari kita minum dengan penuh percaya dan ucapan syukur, karena Dia mampukan kita, layakkan kita, dan kita bisa setia kepada Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat karya-Mu di kayu salib yang menjadikan kami benar di hadapan. Terima kasih karena Engkau sudah mendamaikan kami dengan Bapa, yang memungkinkan kami kembali kepada kemuliaan yang Allah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah persekutuan tubuh dan darah ini juga menjadi persekutuan kami di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak mengecewakan Engkau Bapa. Kiranya kami juga menjadi orang-orang yang Engkau dapati setia sampai kepada kesudahan, sehingga Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kami, semakin hari kami semakin disempurnakan bersama-sama dengan Kristus. Dan biarlah pikiran kami tertuju kepada Tuhan, bukan kepada kebenaran yang kami pandang benar, bukan kepada kebenaran yang kami anggap paling baik, tetapi kebenaran berdasarkan Kristus. Pujilah nama-Mu Tuhan, Allah Roh Kudus, mohon pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Ampuni segala kebodohan kami, ketidaktepatan kami di dalam melakukan kehendak-Mu. Kami mau belajar semakin hari semakin sempurna ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau menolong setiap anak-anak-Mu menjalani kehidupan sehari-hari, baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Yang ada persoalan-persoalan Tuhan lawati, Tuhan memberikan pengertian, hikmat, sehingga persoalan-persoalan ini boleh dilewati dengan baik. Yang mengalami kelemahan, baik itu fisik, Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan. Yang melemah secara iman, Tuhan, biarlah mereka juga mengalami perjumpaan dengan Engkau yang membangkitkan kehidupan iman anak-anak-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kasih karunia-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami tetap menjadi milik-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati pekerjaan mata pencarian setiap anak-anak Tuhan, keluarga, rumah tangga, pribadi, bahkan anak-anak cucu keturunan yang Tuhan percayakan, semuanya ada di dalam kasih sayang Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa. Berkati lingkungan Reni Jaya, Villa Pamulang sekitarnya ini. Tuhan memberkati tetangga-tetangga yang ada di sekitar kami. Jadikan kami Tuhan menjadi alat berkat, terang dan garam di mana kami ditaruh oleh Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi bangsa negara ini Tuhan. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pemerintah, berkati aparat keamanan, berkati setiap komponen bangsa yang ada,
setiap perselisihan-perselisihan yang ada di dalam bangsa ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah Tuhan ada terang, ada kemuliaan Allah yang dinyatakan di tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati hamba-hambamu, anak-anakmu, di mana saja mereka berada. Akhirnya kami mensyukuri ibadah yang sudah kami kerjakan ini. Terima kasih Tuhan menolong kami sampai saat ini. Kami mau akhiri dengan satu ucapan syukur dan permohonan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran, menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami, agar terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami sore hari ini. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita yang diberkati, kita katakan amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.